Aku nggak percaya PKI itu berontak. Aku percaya ada orang mengadu domba. Aku percaya bahwa itu diadu domba. Orang yang mengadu domba memakai seragam PKI membunuh dia. Orang yang memakai seragam waktu itu kan Banser Ansor membunuh PKI dan terus menerus. Ini nanti kan kaitannya dengan sejarah. Jadi kita nggak bisa, oh ini kelompok ini, nggak bisa. Jangan salah loh, anggota PKI itu dulu ada yang melesetin Partai Kiai Indonesia. Artinya konstituen PKI itu banyak yang sholat. DNA Aidit itu Habib loh. Musa itu orang hafal Quran loh. Gerakan komunis PKI di Indonesia itu tidak selalu identik dengan ateisme. Nah itu jelas. Nah itu beneran. Enggak marga beneran itu. Perkara sekarang itu misalnya apa itu Persatuan Habib itu? Kalau kita tidak mengakui itu urusan politik. Bagaimana orang tertuduh sebagai PKI masa diakui sebagai itu? Nah itu. Jadi kita harus membaca sesuatu dengan. Kalau itu kan kalau memang betul silsilah atau nasab jalurnya bisa diskriminasi. Aidit itu benar-benar aktif. Salah satu saksinya adalah Aidit yang sekarang sering di TV. DNA Aidit itu kan saudaranya. Yang memang Aidit benar-benar Aidit marga. Nah ini fakta-fakta seperti ini biasa aja. Mau ada Asegaf di Surabaya juga pendeta di YouTube itu. Ini biasa aja. Tapi aku percaya bahwa semua dzurriyyah Rasul itu ahli surga. Nah, sekarang misalnya, ini yang penting kan sedetik sebelum mati kan, sebelum mati didatangi datonya ya kamu balik Islam ikut aku selesai. Tapi kalau zahirnya di dunia itu ada yang PKI, ada yang Nasrani itu bagi ulun biasa. Ulun juga pernah ketemu ala Idrus Hindu. Iya, biasa aja. Ini kan ya soal agama itu kan soal yang penting kan akhir hidup kan. Makanya aku malah sebenarnya kalau itu jadi Hindu itu supaya kau bisa ngajak itu saudara-saudaramu yang Hindu itu untuk masuk surga. Kalau kamu nggak Hindu ya siapa yang nemenin ngasih sapangan? Aku ngomong sama Habib Lutfi secara tidak langsung. Aku sebenarnya lebih hormat sama Iye, sama Ahmad Albar daripada Habib Lutfi. Habib Lutfi gampang, ngurusi Jatman, semua orang baik di surga. Coba Iye harus menemani Kuto, harus menemani orang-orang non anu. Dan karena Iye banyak orang itu nggak jadi bunuh diri. Kan banyak itu testimoninya di Najwa Shihab itu. Dengar si Iye nyanyi mau bunuh diri nggak jadi bunuh diri. Dulunya non muslim jadi masuk Islam. Padahal liriknya, syairnya God Bless punya Iye itu nggak ada kaitannya dengan agama kan. Aku memahaminya seperti itu. Makanya jangan dijual murah dzurriyyah Rasul ini hanya untuk urusan-urusan cekir emis yang sebentar lagi selesai. Karena itu aku berdebat-debat, aku mengkhawatirkan deh. Nggak usah kayak gitulah. Terlalu mahal harga seorang Habib untuk urusan-urusan ceng-ceng kayak begini. Dia keren aja lah jadi raja, kenapa sih? Dzurriyyah Rasul itu kan bakatnya jadi raja, enggak jadi ampun maafin jadi kelaleran kayak gitu di jalan-jalan kayak gitu. Harga dirinya di mana? Menjaga marwahnya Rasulullah di mana? Aku mau tanya. Ampun maaf ya, kalau salah dikoreksi. Itu yang tadi maksudnya mungkin ya masing-masing punya tugas harus. Kalau cocok caranya lain mungkin berbeda ya, tapi tujuannya sama. Tapi aku menyayangkan dzurriyyah Rasul itu bagiku lebih penting, lebih berharga dari apapun. Orang dunia boleh rusak, tapi dzurriyyah Rasul jangan rusak. Orang dunia semua boleh kacau balau, tapi dzurriyyah Rasul jangan terkena dampaknya. Hati-hati hitungannya gitu. Apakah tidak cukup Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain? Apakah tidak cukup ketika Bani Umayyah berkuasa? Apakah tidak cukup ketika Bani Abbasiyah berkuasa? Ngomong sedikit aja dibahas ini kan waktu itu. Iya kan, kamu mau dilanjut-lanjutin? Gitu loh, buat sayanglah emas itu jangan taruh di tempat yang nggak bener gitu loh. Makanya sikapnya pemerintah itu nggak apa? Musnahkan Habaib mau gerak untuk ngurus umat atau pemerintah terus ditanggapi dia tidak diberikan kesempatan saksi. Kalau masuk ranah ilmu politik itu bukan sekedar ranah hukum. Gus Dur itu nggak salah, tapi dia harus jatuh. Gus Dur itu benar, DPR salah, tapi realitas politik menyebabkan sah penjatuhan Gus Dur. Ini politik, Bung. Hukum pun sendiri itu dikendalikan oleh politik. Politik itu sendiri hari ini dikendalikan oleh uang.
Ya. Makanya jihad fisabilillah yang benar itu kita punya duit sebanyak-banyaknya. Kita bisa mempengaruhi siapapun. Mau politisi kita beli, presiden kita beli. Ini yang terjadi sekarang. Di seluruh dunia. Government hari ini tidak relevan, irrelevan lagi. Yang relevan itu Elon Musk. Yang relevan itu siapa? Bill Gates. Itu yang relevan, presiden semua. Bukan hanya presiden Indonesia, dia yang mengendalikan dunia. Mau COVID mau enggak, lo enggak bikin acara COVID, gue jatuhin lo. Islam itu kayak gitu, sebaik-baik harta di tangan orang kafir, langsung mari kita pegang harta. Bukan karena kita suka harta, Segul-gul harta pada orang yang iya. Nah, sana itu ya orang Islam, kenapa kita tidak pegang harta? Karena semua udah pesen. Kalau mau pengaruh beli nggak usah pakai politik, pakai duit selesai. Gubernur di sini itu siapa ya? Yang nentuin yang punya duit. terus gimana sekarang pemerintah kita kayak mulai presiden, kemudian orang-orang yang ada di partai, mereka dalam politik yang ada dan kan otomatis yang dinaikkan karena uangnya itu tadi. Sehingga karena dikuasai aparat negaranya, mereka polri, mereka beli itu Loh, apa oposisi tidak dibiayai? iya ya itu. Nah, yang biayai siapa? Ya itu Kan musuhnya. maksudnya. Kenapa kita jadi alat orang berantem? Ini orang kaya, orang sugih berantem. Kenapa kita mau jadi alat? Kayak gue aja dong, keren. Nggak jadi alat siapapun. Enggak siapapun. Aku jadi alatnya Guru Sekubur. Ini pekerjaan maha besar. Apalagi Duriatur Rasul. Ngapain ikut-ikutan acara ceng-ceng kok kayak begitu? Aku kagum sama siapa itu? Kalau bukan HKM nggak ada yang mau bergerak begitu gimana? Setiap pemerintah ini Kan begini ya, sebuah gerakan. Kalau kita gerakan, kalau saya itu buka jam 7 atau jam 8 kan ada hitung-hitungnya. Kalau buka jam 7 labanya sekian, kalau buka jam ini ruginya sekian kan ada hitung-hitungnya. Amar ma'ruf nahi mungkar itu kan ada hitung-hitungnya. Dan kita kan tidak berpikir untuk 10 tahun ini atau 20 tahun ini. Kita berpikir tentang umat Rasulullah sampai akhir. Hadis dong. Terlalu banyak kesalahan umat Islam yang sudah kita lakukan seperti yang sekarang. Jangan diulang lagi. Jangan diulang lagi menurutku. perhitungannya terus kalau tidak bergerak saat ini yang akan dapat 40 tahun lagi karena kejadian kan kayak dulu nih Korupsi itu power tend to corrupt. Kekuasaan selalu cenderung korup. Tapi korup itu ada batasnya karena korup kalau berlebihan pasti jatuh. Logika dan itu nggak usah habis. Nggak usah habis reformasi nggak usah habis selesai kok. Enggak juga, DPR juga bergerak. Oh DPR maling semua, ya biarin aja. Kan nanti dapat azab dari Tuhan juga. Ada ruang-ruang yang harus kita anu gitu loh. Kalau saya guru, fokus saya mendidik. Kalau saya pedagang, fokus saya mencari laba dengan cara bekerja jujur. Kalau saya politisi, fokus saya politik. Kalau saya pakar ekonomi, fokus saya ekonomi. Kalau kita itu disiplin dengan ruang-ruang pribadi kita, kalau ini bercampur-campur antara ulama, politisi, yang ulama jadi politisi, yang politisi malah jadi ulama, repot semua ini kacau. Selalu ada hitung-hitungan yang hari ini itu apa bisa berbohong untuk 2 tahun. SBY aja sekarang kebohongannya kan bongkar semua kan sama dukun yang terakhir ini. Nggak bisa kita bohongan. Hari ini kita bisa bohong, 2 tahun lagi pasti ketahuan. Karena jejak digitalnya pasti. Apalagi di level-level nasional. Gitu. Kenapa tidak memilih jalan seperti Habib Lutfi? Yang beliau bisa kasih masukan dari dalam. Bagaimanapun juga kalau nggak ada Habib Lutfi, mungkin arahnya berbeda. Habib Lutfi mewarnai nggak beliau di dalam? sangat mewarnai, amat sangat mewarnai meskipun dia dibenci oleh teman-teman yang bersikap keras. Karena selama ini yang dilakukan oleh pemerintahan kayaknya cenderung dinilai tidak bersuara apa-apa gitu. Enggak, tolak ukurnya apa misalnya? Tolak ukurnya Tidak ada ekonomi. perubahan. Perubahannya, yang misalnya begini, misalnya kita teriak-teriak ekonomi sulit. Ya. Toh kendaraan baru semua ada. Listrik juga semua ada. Apa ada? Mahal. Yang mahal kan tetap bisa terbeli di Amerika jauh lebih mahal. Jadi kita itu wala in syakartum la azidanakum, wala in kafartum inna adzabi lasad. Jangan pernah kita seperti Libya. Muammar Gaddafi itu semua orang hafal Quran dikasih ijazah S1 digaji. Per tahun Muammar Gaddafi itu menargetkan 50.000 orang hafal Quran. Padahal Libya itu kan cuma sekitar 7 juta penduduk dan cuma dapat gaji. Rakyat dikomporin sama Amerika, itu zalim, itu main perempuan, bunuh dia. Sekarang dari apa? Hancur semua Libya.
kita juga nggak pernah menduga bahwa yang namanya Muammar Gaddafi bisa dijatuhkan seperti itu. Karena gerakan-gerakan separatisme itu nggak pakai senjata, kawan. Jangan maulah kita dipermainkan orang kafir. Gitu loh. Kalau aku begitu, Nabi kan pernah bilang juga, suatu ketika nanti kalau kalian akan mengalami zaman di mana pemerintah, apakah kami berontak, wahai Rasul? Oh enggak. Selagi kalian tidak dilarang sholat, kalian tidak boleh sedikit pun berontak. Tidak sedikit pun berontak. Artinya apakah pemerintah melarang kita sholat? Enggak. Di sini banyak orang sholat. Enggak dilarang aja pada nggak sholat. Tidak. Jadi kita harus memilih tindakan. Ikhtiar itu kan memilih tindakan berdasarkan pertimbangan akal. Memilih tindakan, memilih bertindak atau tidak bertindak berdasarkan rasio, berdasarkan akal sehat. Karena agama ini Sayyidina Ali adalah akal. Nah, coba kita perhitungkan, apakah kita efektif seperti ini? Apakah kita efektif seperti yang misalnya dilakukan oleh Habib Lutfi? Habib Lutfi jangan dinilai sekarang. Nanti kalau beliau wafat 50 tahun kemudian, efek-efek dari yang dilakukan Habib Lutfi hari ini akan tampak. Karena kita tidak bisa menanam ini biji. Loh kok enggak berbuah, ya nggak bisa begitu dong, tunggu dong 1-2 hari itu kan. Apalagi itu durian. Ini udah sebulan cuma segini. Dia ditunggu. Yang penting itu kata Nabi itu, tanamlah pohon meskipun kau tahu besok pagi kiamat. Itu bukan sekedar harus pohon benar, itu enggak. Berinvestasi dalam bahasa ekonomi. Iya, investasi untuk umat. Jangan bikin investasi yang merugikan umat. Makanya pertimbangannya amat harus sangat hati-hati. Harus sangat pelan-pelan. Kalau misalnya ya, pemerintah hari ini kan demokratis ya. Coba bandingkan dengan pemerintahan Pak Harto. Ulama di sini itu sampai bunuh-bunuhan aja. Maulana Sukumpul masih bilang jangan ikut-ikutan, jangan demo. Padahal alasan untuk demo itu jauh lebih kuat daripada hari ini. Misalnya sebagai contoh. Dan hari ini hasilnya nyata kan. Maulana Sukumpul kan untuk seluruh dunia kan. Percaya tidak percaya, suka tidak suka, ya memang itu faktanya. Faktanya memang seperti itu. Gerakan-gerakan beliau yang seolah-olah itu, ini mana naik mungkarnya? Naik mungkar terjadi dengan sendirinya. Mana dalam cerita itu muridnya Pak Guru yang di Kota Baru itu, di sekitar Martapura itu, di Sukumpul itu, tempat-tempat maksiat itu ada yang kebakaran, ada yang ini, ada yang tahu, nggak tahu itu yang bakar siapa. Jadi kita harus sangat hati-hati kan. Jangan sampai apa yang kita lakukan tuh niat kita itu, niat baik itu tidak cukup kalau tidak berdasarkan itu. Niat baik harus diaplikasikan dengan cara baik juga. Bukan pemahaman misalnya kita tentang politik ya. Oke, kita mau bergerak di politik, kita harus paham peta politik. Bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia. Kita pahami dulu, kita pelajari dulu. Oh, kira-kira kita boleh beristiad. Istiad kan harus ulama yang begini dan begitu toh. Gak bisa asal-asalan aja toh. Nah, supaya gerakan kita itu, apapun gerakan itu, apapun organisasi kita, itu benar-benar membanggakan Rasulullah dalam pengertian yang luas. Itu loh. Dalam pengertian yang luas, tidak ada manusia terbaik selain Rasulullah. Rasulullah itu adalah maha. Kan itu loh. Setelah Allah itu adalah Rasulullah. Nah itu nggak mungkin, nggak bikin acara yang enggak mungkin. Kan kadang-kadang, ampun maaf ya, ada kelompok juga, oh pakai sunnahnya Rasulullah, terus ini pakai begini, cuek-cuek. Kapan Rasulullah ngajari kayak begitu? Aku mau tanya, ayahnya Abu Bakar aja dihadapkan kepada Rasulullah Fatu Makkah itu. Ini ayahku, wahai Rasul, mau masuk Islam. Rasulullah kan nggak langsung, oh ya tak, tuntun Islam enggak. Nah, ya carikan guling, carikan sisik. Nah, jiwanya gini, potong. Nah, carikan semir. Nah, ini kalian lagi pantas. Gitu kan? Kamu tuh tega-teganya loh, ayahmu kayak bikin kayak gitu. Nah itu, oke, gimana mau masuk Islam? Oke. Rasulullah itu maha, jangan diartikan sempit, gitu loh. Rasulullah maha memaklumi, makanya urusan paling gampang itu ya dengan Rasulullah. Kalau dengan pian kadang-kadang susah, kadang-kadang mudah. Kalau dengan Rasulullah, wahai Rasulullah begini, gampang dah. Nah, tajalinya, madharnya Rasulullah hari ini kan Maulana Sukumpul. Aku itu urusan dengan guru Sukumpul, semua gampang, semua dibukti. Kadang-kadang ya orang aku muridnya susah-susah, ngel-ngel.
gitu loh. Karena ini terjadi perubahan mindset yang luar biasa, yang aduh, kita harus benar-benar waspada. Kita selalu mengkhawatirkan meskipun tidak terjadi. Jangan sampai agama itu menjadi irrelevan. Jangan sampai sains itu menjadi agama baru.